Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, siapa nama kakek Rasulullah yang terkenal? Siapa namanya, Ibu? Abdul Muttalib. Sekiranya soal ujian, sebutkan nama kakek Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus A, B, C, D, misalnya D Abdul Muttalib, dipilih Abdul Muttalib, maka jawabannya betul. Itulah yang kita pahami. Tapi namanya bukan Abdul Muttalib. Nah, siapa namanya? Inilah yang perlu diungkap. Kenapa bisa berubah nama? Nama itu kan penting. Tentu ini digali dalam kajian sejarah atau kisah. Betapa pentingnya memahami kisah-kisah teladan. Kita dipastikan mendapatkan pelajaran yang diisyaratkan dalam surat Yusuf 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Apa saja kisah, apakah itu kekejaman, kasih sayang, ya suasana politik diungkap dengan benar, pasti ada pelajaran yang didapat dalam. Tersebutlah dahulu sebelum ya jauh kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Hashim. Hashim ini anak dari Abdul Manaf. Abdul Manaf adalah penjaga Ka'bah, sangat terhormat, disegani dari berbagai pelosok negeri karena penjaga Ka'bah. Anaknya bernama Hashim. Hashim ini kemudian nama anaknya Abdul Muttalib. Anak Abdul Muttalib ini ya populer, yang terkenal itu Abdullah, di samping Abu Lahab, Al-Haris, Abu Talib, Ja'far, dan lain-lain. Atau kita balik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayahnya Abdullah. Ayah Abdullah Abdul Muttalib, ayah Abdul Muttalib Hashim, ayah Hashim Abdul Manaf. Nah, sampai situ. Hashim melakukan gerakan untuk memajukan perekonomian keluarga, ya orang kampungnya, yakni bergerak baik musim dingin maupun musim panas. Kalau musim dingin itu ke belahan selatan negeri Yaman. Kalau musim panas ke belahan utara negeri Syam, Palestina dan sekitarnya. Kalau musim dingin ya dijual pula apa yang laris
pada musim dingin sesuai dengan kebutuhan. Kalau musim panas itu pula apa yang dibutuhkan pada musim panas ataupun juga dibeli untuk kebutuhan musim dingin. Begitu juga sebaliknya, dijual, dibeli sehingga pulang pergi itu membawa keberuntungan. Nah, sebutlah pada musim panas hasil bahwa orang kampungnya banyak, banyaknya dari situ berapa, pokoknya sarombongan berdagang ke negeri Syam menuju utara, dari Mekah menuju utara. Dari Mekah ke Madinah itu ada 8 hari tutup jalan saja. Sampai di Madinah dengan rombongannya disambut oleh keluarga yang kaya terhormat untuk dijamu makan bersama. Jadi kebiasaan orang Arab yang dermawan, satu kebahagiaan dirasakan langsung kalau menjamu orang. Nah, makanlah orang banyak ini di rumah orang kaya tersebut. Tentu bersenang hati, jauh perjalanan, ia haus dan lapar bisa dimaklumi. Ini ada makan, minum sepuasnya. Kiranya tuan rumah itu punya anak gadis yang cantik, cerdas, punya kepribadian bagus. Dalam rombongan itu kan ada Hashim. Hashim ini orang yang bermata, mata payah nyala, telinga nyaring, pokoknya pandai membaca situasi. Dia tahu bahwa dia melihat juga ada anak yang cantik. Dia suka kepada perempuan itu. Langsung dikatakan kepada ayahnya, "Pak, saya suka dengan anak Bapak, nikahkan saya dengannya." Lalu si ayah ini tanpa banyak bicara, "Saya terima kehendakmu, tapi ada syarat. Kalau kamu nikah dengan anakku, nanti kalau melahirkan harus di sini. Karena kalau sudah menikah kan dibawa ke kampungnya Mekah. Sanggup enggak waktu melahirkan harus di Madinah?" Cepat berpikirnya Hashim ini, lalu cepat pula menjawab, menyatakan sanggup kalau itu syaratnya. Ya diterimalah lamarannya itu. Jadi sebenarnya saya membaca begitu, bagi tuan rumah ini melihat yang begitu banyak, lincah, sudah tertarik kepada Hashim ini. Kalau kau dijadikan minatu, kau mantap kira itu. Sudah ada juga hasrat itu, tapi belum disampaikan. Hashim sudah duluan, makanya dia cepat menerima. Maka dinikahkanlah Hashim dengan anaknya. Berubahlah statusnya. Tadi Hashim dengan rombongan, nah khusus Hashim tadi dia statusnya menantu, kini jadi tamu, sekarang menjadi menantu. Nah, lanjutlah perjalanan berdagang ini dari Madinah menuju lebih utara lagi ke negeri Syam. Anak Daro tinggal di rumah, Hashim dengan rombongan. Begitu jual beli lancar, keuntungan banyak didapat, kembali ke Madinah, dibawalah istrinya ini ke Mekah. Namanya Salma. Tiba di Mekah, bersenang hatilah keluarga penjaga Ka'bah, keluarga besar Abdul Manaf, bahwa anak
hasil, membawa untung yang banyak, juga bawa istri yang cantik, anak orang terhormat, orang kaya. Jadi ya berkah lah ya perjalanan itu. Berkah itu artinya banyak manfaat, membawa keberuntungan. Nah, suasana bahagia itu berjalan. Hamillah Salma. Sampai hamilnya ya sudah berapa, kalau sudah 8 bulanan lebih itu hamil tua ya. Jadi hanya menunggu hitungan minggu lah akan melahirkan. Tiba pula musim panas. Kalau musim panas apa? Tidak boleh berdiam diri, harus bergerak mencari nafkah. Jadi bagi orang Quraisy itu pada musim dingin bukan untuk bersenang-senang banyak lalu, tapi tetap bergerak. Musim panas pintu pula bukan untuk mengeluh deh yang lain, tapi berjuang. Karena di Mekah tidak ada sawah, ladang tidak ada. Kalaupun ada bisa berkebun jauh pula ke Taif. Nah, tiba musim berdagang. Istri sedang hamil, ingat dengan janji kalau melahirkan harus ke Madinah. Itu berat, jauhnya perjalanan dengan onta. Dengan onta kan ayu-ayu untuk melelahkan. Tapi bagi orang Quraisy, apa yang sudah dijanjikan itu ya harus ditepati. Tidak bisa mengelak. Sebenarnya kalau untuk ukuran kita bisa saja mengelak. Maaf Pak, tidak bisa dibawa Salma, sedang sari pada Eko berbahaya dalam perjalanan. Tidak bisa beralasan seperti itu. Kalau tidak jadi yuan dulu, karena sudah diiyakan dahulu, ya harus ditepati. Yang tetap dengan tekad yang kuat. Rombongan sudah berkumpul berdagang. Salma naik onta, tentu ya dikasihlah peneduh sepatutnya. Walaupun dikasih peneduh, namanya musim panas kan tetap saja panas. Lama perjalanan sekitar ya 8 hari itu. Bagaimana lelahnya orang hamil di atas onta. Bagaimana pula berat perjuangan seorang hasil. Keberuntungan harus dicari, istri harus selamat. Akhirnya ya sampailah di Madinah dalam keadaan selamat. Salma istirahat. Hasib dengan teman-temannya lanjut berdagang. Suasana letih, haus dan lapar itu bisa dirasakan. Dulu itu untuk mendapatkan air tentu tidak semudah sekarang. Musim panas lagi. Ternyata Hasib di Gaza meninggal dunia. Jandalah istrinya Salma. Nah, sampailah pulang orang yang berdagang ini. Tentu keluarga Abdul Manaf bersedih hati. Hanya nama anaknya saja yang pulang. Berbeda dengan musim yang lalu, anaknya pulang membawa untung yang banyak, bawa pula seorang istri yang cantik. Sekarang tak, namanya saja yang pulang. Ya sedih, tapi karena orang besar penjaga Ka'bah, ya mampu untuk bersabar. Di Madinah, Salma melahirkan anaknya laki-laki. Sepojok rambut anaknya itu putih, benar-benar seperti uban. Maka diberilah dia namanya si uban. Syaibah artinya uban. Jadi pemberian nama itu ya sesuai dengan kondisi atau ada sesuatu. Kalau nilainya di bulan Maret,
mungkin Marenta namanya, kalau bulan Agustus lainnya mungkin Agustus, Agustinus, ya terserah. Misalnya kalau yang Padusi bulan Juni, Juniati misalnya. Nah, saya punya teman, karena dia lahir itu di rumahnya di persimpangan Jalan Kapincuran, Jalan kemudian Jalan ke Surau, Jalan ke Langgua, Jalan ke sekolah. Jadi memang simpang di rumahnya di rumahnya itu banyak. Sehingga anaknya lahir dia nama Supian Simpang Siur. Tapi namanya itu tidak lengkap, tapi dalam penyampaian sehari-hari Supian Pangsiur, Simpang Siur. Sekarang dia sudah jadi guru, namanya tidak Simpang Siur, tapi panggilannya di kampung itu Supian Simpang Siur. Jadi pemberi nama itu ada karena sebab. Nah, karena dia punya ubah diberi nama Syaibah. Berlanjutlah waktu Bapak Ibu 7 tahun. Orang Mekah yang keluarga Abdul Manaf rindu kepada cucu bukan main. Bagi dia anak Asyib yang ada di Madinah itu adalah miliknya bagi orang Mekah, keluarga Abdul Manaf. Bagaimana cara mendapatkan cucunya yang sudah berumur 7 tahun itu? Secara adat waktu itu diyakini kalau diminta elo-elo tidak akan diberikan karena ayahnya sudah meninggal. Tidak ada cara lain masa itu, karena dengan hasil musyawarah harus dijemput anak Hashim itu. Caranya bagaimana? Diculik. Kalau diculik itu bahasa Minangnya dicilo ya. Dengan taktik strategi sudah dimatangkan. Siapa yang pergi menjemput dengan diculik? Namanya Mutalib. Mutalib ini adalah adik dari si Hashim. Jadi Mutalib pergi ke Madinah menjemput anak kakaknya yang sudah berumur 7 tahun. Sampai dia di Madinah dengan penampilan situasi yang tidak mencurigakan, tapi tetap menyaringkan telinga. Akhirnya ya bertemu dia dengan anak itu yang umur 7 tahun itu. Mali egah mau jalannya, dia mirip dengan Hashim. Jadi walaupun umurnya kalau Hashim kan sudah sangat dewasa, lalu ini anaknya umur 7 tahun, mirip-mirip tidaknya kan bisa dirasakan tuh. Ayo bantu anak wabana, ayo bantu Hashim bana gitu. Tidak ragu dia lagi, sampai kepada keyakinan, tidak ada keraguan bahwa itu adalah anak Hashim. Ada culik anak itu, diculik dengan kasih sayang, berhasil. Sampailah dia di Makkah. Orang selalu bertanya, kok Mutalib membawa anak kecil? Orang bertanya, udah Talib, anak siapa? Jawabnya Pepe, Abdi. Lanjut jalan. Setiap orang bertanya, anak siapa tuh? Abdi, artinya hambaku. Jadi maknanya adalah Abdul Muttalib, siapa si Muttalib membeli seorang budak. Kan pada waktu itu ya orang yang tidak merdeka kan boleh diperjualbelikan. Berarti dia beli seorang budak, maka dia disebut hamba saya atau abdi, hambaku. Dah boleh banyak tanya dong, lima udah Bali, bara Balinya. Kalau banyak tanya itu bisa bertanya, banyak tanya. Jadi cukup tanyanya itu, siapa, anak siapa, atau siapa ini. Kalau sudah dijawab abdi, berarti hamba dia, budak. Orang Arab penting menanyakan itu, sebab siapa ini anak, ayahnya siapa.
Ini ada juga anak, ayahnya siapa? Bisa sama ayahnya. Kironya nama ayah baca gua Kadir, kok Kadir lo ya? Ah Kadir, Kadir anak siapa? Mungkin anak Amai. Kalau kau si Kadir anak Ucu misalnya. Jadi orang Arab harus menghafal itu namanya siapa kakeknya ke atas. Itu penting. Jadi setiap orang bertanya namanya dijawab Abdi, artinya hamba Muttalib. Lengkaplah setiap orang datang berkunjung ke Mekah. Ini siapa? Hamba Muttalib. Bahasa Arabnya apa? Abdul Muttalib. Maka lengkaplah namanya Abdul Muttalib. Yang Saibah tidak ada lagi, tapi Abdul Muttalib. Kalau didengar-dengar kan budak Muttalib kan tidak enak. Cuma kita di Indonesia mendengar Abdul Muttalib itu oke saja kan, Abdul Muttalib. Tapi kalau diterjemahkan hamba Muttalib, siapa yang rela kalau disebut budak Muttalib? Tapi waktu itu biarlah dia bernama Abdul Muttalib. Tidak diungkap sejujurnya. Siapa ini? Oh ini anak si Hasim yang menggaleng 7 tahun yang lalu, nyomaniga aku anaknya. Nah, kalau itu disebut terbuka rahasia. Kalau terbuka rahasia diketahui oleh keluarganya di Madinah, itu bisa perang antar kota. Begitu menjaga rahasia masa itu. Kalau didengar ya pedih pula itu. Tapi itulah kondisinya. Nah, Bapak Ibu, Abdul Muttalib tumbuh kembang, sehat, cerdas karena dididik di lingkungan Ka'bah. Jadilah dia orang terkenal. Kemampuan intelektualnya, budinya, bahkan pikiran-pikirnya itu ya sangat membangun. Tapi waktu itu karena dia tidak seorang nabi, pikiran-pikiran positifnya itu ada. Di antaranya dia termasuk orang yang melarang kalau bertawaf janganlah telanjang, karena kebiasaan orang jahiliyah di antaranya itu kalau bertawaf itu tidak berpakaian sama sekali. Atau mungkin bisa dibahas dalam keterangan lain. Dia juga melarang tidak minum tuak, juga melarang kawin dengan keluarga dekat, melarang juga perjudian. Terus dia juga mengungkapkan siapa yang berbuat kejahatan dia pasti menerima balasan selambat-lambatnya menjelang meninggal. Terus dia juga mengembangkan pemahaman ada kehidupan yang panjang. Siapa yang banyak kebaikannya, ya dia menerima kebaikan yang luas. Jadi wawasan akhiratnya juga ada. Nah, sampailah Bapak Ibu, begitu hebatnya seorang Abdul Muttalib. Dia menikah, punya anak satu, Al-Haris. Dalam tidurnya berulang kali mimpi. Dalam mimpi itu ada perintah menggali sumur. Karena sudah 3 kali mimpi menggali sumur, nah, dia sampaikan beberapa tokoh pemimpin masa itu. Asalnya ingin menggali sumur di sisi Ka'bah, tapi semuanya melarang, nggak boleh ada penggalian sumur. Lalu dengan hati sedih, dia juga tahu diri, dia belum punya kekuatan yang belum begitu kuat lah, karena anak baru 1 orang. Dulu itu baru dipandang kuat, lebih disegani, bahkan ditakuti kalau punya anak banyak, misalnya anak 10 atau lebih. Itu baru orang agak lebih menghormati, lebih takut. Jadi ganggu-ganggu apa aku, pokoknya sasau aja anak
Tapi kalau surat itu dianggap enteng pikiran itu. Nah, dalam keadaan sadar seperti itu, di sanalah dia bernazar di sisi Ka'bah. Wahai pemilik Ka'bah, sekiranya engkau beri aku anak 10 orang laki-laki, satu di antaranya aku sembelih sebagai persembahan bersyukur. Nah, sejak dia bernazar itu, dia benar-benar menjadi laki-laki sebagai ayah, dan keyakinan dia bernazar itu tinggi. Ternyata iya, dapat dia anak 10 orang laki-laki. Sampailah kepada urutan yang ke-10 laki-laki itu Abdullah. Jadi anak itu ada 16 orang Abdul Muttalib ini, 6 perempuan, 10 laki-laki. Laki-laki yang paling kecil itu Abdullah. Tampilannya ya sangat elok, bersih, ganteng lah kalau apa itu. Nah, di situ dia bernazar untuk menyembelih salah satu. Nah, begitu anaknya sudah 10, dia galilah sumur sesuai dengan mimpi itu. Begitu dia menggali sumur, tak satu pun yang menegur. Gali-gali mengatur, ada. Karena orang sudah segan dan takut pada dia. Anaknya lah dona gada, nak kete, nama nak gada. Lancar dia menggali. Nah, sejak dia menggali sumur itu, sampai sekarang sumur itu tidak kering-keringnya. Itulah dia sumur Zam-Zam. Saya memang belum dapat sejak kapan sumur itu tertimbunnya, dari abad keberapa. Tapi kita semua tentu tahu bahwa sumur Zam-Zam itu sudah ada sejak Ismail kecil. Mungkin ya karena ada sesuatu sehingga tertimbun. Nah, sampailah penggaliannya masa Abdullah kecil. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, sekarang terjawab pertanyaan, siapa nama kakek asli dari Rasulullah SAW? Bukan Abdul Muttalib, tapi namanya Syaibah, artinya si uban. Tubaku berubah nama Anasib mabuk model itu, sehingga rela namanya Abdul Muttalib, budak Muttalib. Padahal dia kan bukan budak, orang terhormat, tapi begitu menjaga rahasia. Bapak dan Ibu, tadi ceritanya dia berdagang musim dingin dan musim panas. Inilah yang disyaratkan dalam Al-Quran surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy melakukan perjalanan berdagang pada musim dingin belahan selatan negeri Yaman, dan melakukan perjalanan berdagang pada musim panas ke negeri Syam belahan utara. Jadi kebiasaan berdagang itu sudah dimulai jauh sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Kita ingat bahwa Abdullah pun meninggal pada musim panas waktu berdagang. Jadi tantangan berdagang itu ya berat. Saya membaca di Bali itu Bapak Ibu, walaupun tidak ada kalimat bacaan yang Arab, tapi saya coba. Hasim meninggal di samping lelah dia. Nah, dipikir kok istri gua hamil, jauh perjalanan, musim panas. Jadi beban pikiran itu berganda. Boleh jadi kesehatannya menurun dan dia meninggal. Begitu juga Abdullah,
sedang berkasih sayang, masih suasana bulan madu itu Abdullah. Dia harus meninggalkan Aminah, berdagang ke negeri Syam. Memang sukses, tapi sebagai anak muda, pengalaman pertama berdagang, pikiran itu di samping bagaimana keberuntungan, itu kepada istrinya yang ditinggal Aminah, itu tidak bisa didustai. Jadi beban pikiran di samping berjuang secara fisik, itu sebenarnya juga berpengaruh kepada badan diri untuk sehat. Jadi saya coba baca seperti itu, semuanya kan takdir Allah. Hanya saja betapa hebatnya perjuangan dahulu itu berjalan berhari-hari untuk menuju kota perdagangan. Kalau sekarang kan enak berdagang, baik pagi, sore nanti bawa rumah, sama malam hari tiba jam. Nah, dulu itu berhari-hari untuk berdagang. Nah, jadi Bapak Ibu, paling tidak kajian ini, tak kala kita salah baca surat Al-Quraisy, Li'ila fi Quraisy dan seterusnya, ya tertanamlah betapa ayat ini mengisahkan perjuangan yang sangat hebat untuk orang Quraisy yang akan melahirkan generasi dan menjadi contoh teladan untuk berikutnya. Tak dari perjuangan itulah adanya Abdullah, adanya Muhammad SAW. Lalu orang Quraisy itu apa pelajaran yang bisa diambil? Di antaranya dia kompak. Walaupun dagangannya sama, itu tidak ada iri hati. Orang Quraisy itu tidak ada dia mental begini, telunjuk lurus kelingking berkain atau mengguntiang kain dalam lipatan, manhua kawan saya liang. Itu bagi orang Quraisy tidak ada. Benar-benar kompak. Di samping dia kompak, banyak dia berdagang itu. Jadi tak baru batiku. Misalnya kok batiku saja baik, hanya sasau deh perampok. Tapi dia banyak, inyo kompak. Sudah itu dia keluarga penjaga Ka'bah. Jadi orang sangat hormat kepada Ka'bah atau orang Quraisy lewat. Jadi tidak berani mengganggu. Maka Allah berikanlah keamanan sehingga dia sejahtera, lepas dari kelaparan, dari ketakutan, lalu dituntut hendaklah dia menyembah pemilik rumah ini atau Ka'bah. Nah, inilah Bapak dan Ibu, sekedar apa saja, namanya bukan Abdul Muttalib, tapi siapa namanya Bapak Ibu? Syaibah, artinya uban. Tapi nanti bagaimana kisah lengkapnya, bagaimananya Bapak Ibu bisa langsung tanya seperti apa perjuangan dulu itu berdagang. Nah, bisa ditanya langsung kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW setelah Bapak Ibu berada di surga nanti. Karena kita ini salat, memperkuat keimanan, kan ingin masuk surga. Nah, di surga itulah nanti jumpa dengan semua nabi-nabi. Minan nabiyina, seluruh nabi-nabi, wasiddiqina, orang yang jujur, wasyuhada'i, orang mati syahid, wassalihina, orang-orang saleh. Jadi apa keterangan yang belum tersampaikan, belum ditemukan dalam bacaan, tentu akan terjawab sempurna nanti. Keilmuan ini terjawab sempurna bagaimana? Ya, setelah berada di surga, jelaslah semua apa-apa yang belum tersampaikan. Misalnya begini, dulu kita bicara tentang Siti Hajar. Siti Hajar itu kulitnya sawo matang atau hitam mani, hitam kale, atau cerah. Nah, kita kan tak tahu
Sehingga ada orang kalau melihat di tanah suci itu dengan warna kulit yang bermacam-macam, kalau tampak yang agak hitam, itu boleh jadi keturunan Siti Hajar. Kan ngeri juga itu, apakah iya Siti Hajar berkulit hitam? Nah, itu belum ditemukan dalil atau bacaan yang bisa dipercaya. Apakah Siti Hajar itu orang berkulit cerah, hitam, sawo matang? Nanti akan terjawab lah kalau belum terjawab di dunia ini. Demikian Bapak dan Ibu, ya mungkin menyambung bahasan dahulu. Kenapa ada musim dingin dan musim panas di Mekah itu? Itulah jawabnya dalam surat Ar-Rahman ayat 7 balik. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribaini. Tuhan menjaga dua timur dan Tuhan menjaga dua barat. Jadi Rabb itu diterjemahkan dengan Tuhan. Juga terjemahannya pendidik, pencipta, pelindung. Jadi tak mesti pula Rabb itu diterjemahkan dengan Allah ya. Jadi apa? Tuhan menjaga dua timur dan Tuhan menjaga dua barat. Siapa Tuhan itu? Ya Allah. Apa mau kasih dua timur dua barat? Bulan kini bulan Juni itu matahari di belahan utara. Jadi tak hari Senayan kamatang, matahari di atas Ka'bah. Karena di belahan utara. Jadi sampai kini Makkah itu musim panen karena matahari di belahan utara. Nanti September matahari di Khatulistiwa, Desember matahari di belahan selatan. Bulan akhir November, Desember, awal Januari matahari masih barat di belahan selatan. Musim dingin lah di Makkah ini. Jadi kenapa ada musim dingin dan musim panas? Karena matahari itu pulang perginya, terbit dan terbenamnya berpindah-pindah. Jadi ada masanya kalau nyobain di belahan utara musim dingin lah Makkah, atau musim panas lah Makkah itu. Kalau matahari belahan selatan musim dingin lah Makkah itu. Itu yang diungkap dalam li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Saya kira sampai di sini pembahasan kita Bapak dan Ibu. Kita syukuri musim apa yang ada di negeri kita. Kalau di Jawa sekarang sudah menuju musim kemarau. Kalau di Sumatera Barat tidak begitu terasa musim kemarau karena hujan masih turun dengan teratur. Kadang dalam seminggu atau lebih benaras turun hujan. Kita di Padang setahu saya belum ada sampai hujan dalam sebulan dan turun-turun. Kecuali dulu waktu kabut, iya 2 bulan lamanya. Kabut, matahari dah tampak, hujan dah turun, atau iya. Tapi sebelum dan sesudahnya sampai sekarang, alhamdulillah kalau untuk kota Padang, ya curah hujan banyak. Cuman ada juga yang kebanyakan sehingga juga ada terjadi musibah. Demikian Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi